Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Lensa Lensa Pena Pena. bersama aku Afi. Dan saya Oki Demusti. Di sini kita Oke, bakalan ngobrol-ngobrol Mm-mm. soal ya vibe-vibe kemerdekaan lah pokoknya. Mm-mm. Sebelumnya kita mau Mengucapkan mengucapkan Sugeng Tanggaparso Tanggaparso untuk Indonesia yang Indonesia 75. ke-75. Semoga Indonesia makin baik, terus makin solid satu pulau sama pulau lainnya. Saling antar orangnya tuh nggak saling emosian, saling Mm-mm. menjaga toleransinya. Mm-mm. Kembali ke nilai-nilai yang udah ditanemin sama para Mm-mm. founding fathers kita. Pokoknya yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Masalah-masalahnya segera selesai. Mm-mm. Tapi ya ngomong-ngomong soal kemerdekaan 75 tahun kita merdeka. Terus banyak banget kalau teman-teman lihat juga. Mm-mm. Pasti kan banyak banget yang ngucapin 75 tahun Mm-mm. merayakan gitu kan kemerdekaan Indonesia Mm-mm. 75. Terus tapi juga banyak akun-akun yang bilang Mm-mm. apakah udah merdeka, Mm-mm. beneran merdeka. Mm-mm. Kalau menurut Oki udah merdeka belum? Kalau merdeka secara kita udah bebas dari penjajah. Kalau dulu kan arti merdeka itu kita bebas dari penjajah Belanda maupun Jepang atau yang jajah Indonesia. Itu sudah. Tetapi menurut Oki untuk merdeka secara diri kita, secara apa ya, kayak bangsa Indonesianya sendiri itu masih belum. Soalnya masih tercampur juga, apalagi sekarang nih sosial media kan juga kita bisa akses dari manapun dan gadget pun sekarang kita peroleh jadi dengan kayak harga murah. terjajahnya itu beda bentuk gitu. Iya, beda bentuk penjajahan. Kita Antara dulu secara dan nggak sekarang. sadar kita Indonesia tuh masih terjajah oleh mungkin budaya dan karakter barat yang mengurangi nilai-nilai jati diri kita. Itu sih juga apa ya, kalau menurut Mbak Afi sendiri? Menurut aku ya aku setuju kalau merdeka kita bisa berani untuk gimana ya, kita udah nggak bener-bener ada di cengkraman sebuah negara yang memaksa kita untuk melakukan banyak hal yang mereka mau. Cuma apa ya, di sini bentuk penjajahannya berbeda tadi yang kayak Oki bilang. Bentuk penjajahannya tuh berbeda, nggak secara langsung secara fisik gitu, tapi lebih ke nggak kelihatan gitu, laten gitu bentuknya, nggak kelihatan. Dan kita sebagai warga negara jadinya kayak kalau misalnya kita nggak aware, nggak sadar untuk selalu gimana ya, menanamkan nilai-nilai yang udah ada, terus belajar sejarah gimana sih dulu tuh perjuangan bangsa Indonesia, terus sekarang kita kayak ngerasa apa ya, nilai-nilai keindonesiaan kita kurang. Sebenarnya kalau ngomong nilai-nilai keindonesiaan kita yang kurang ini, yang dimaksud nilai keindonesiaan tuh apa gitu, pasti orang-orang bertanya nilai keindonesiaan tuh apa. Soalnya ya ampun, pokoknya masalahnya tuh sekarang lebih banyak banget tuh loh, mulai dari nanti kalau misalnya kita ngomongin nilai keindonesiaan yang multikultur, nanti orang-orang persepsinya beda gitu. beda-beda. Ya ada yang kayak mendukung kemultikulturan itu dengan apa ya, dikaitin dan mendukung budaya liberal dari barat. Ada juga yang kayak enggak, Indonesia tuh nilainya kan nggak liberal gitu. Jadi ya pokoknya zaman sekarang tuh itu banget sih, kacau banget. Jadi kita zaman sekarang tuh pinter-pinter ya, memilih dan menyaring informasi, apalagi itu berita atau sesuatu yang belum tahu sumbernya. Kan kalau misalnya di grup WA atau apa, atau orang buat status itu tuh kita tuh gampang mudah kayak terprovokasi di situ. Itu sebenarnya sudah penjajahan sih menurutku. Kayak kita digerakkan oleh sesuatu entah itu kata-kata orang yang dia buat status di Instagram atau di WA, terus kita
terpengaruh, itu kan sama aja kita dijajah. mhm, Jadi kayak bentuk penjajahan tuh ya bener. Kemarin juga waktu ngobrolin soal kan kemarin IPM Piungan ada kantin Sunten kajian rutin mhm, Sunday Sonten di grup WA kita bahas soal masalah mental illness mengatasi mental illness dengan iman nih. mhm, Nah terus pembicara kita Bunda Wening tuh mengatakan bahwa kita tuh harus jadi diri yang merdeka. mhm, Kita harus jadi diri yang merdeka yang nggak dijajah. Apa tuh definisi diri yang merdeka yang nggak dijajah? Yang kita punya kuasa atas diri kita sendiri gitu. mhm, Nah kalau misalnya terpengaruh banyak hal tadi kan kita juga nggak terjajah. Jadi mhm, bener banget poinnya. Oke. mhm. Terus sekarang juga ini, apa namanya, Indonesia itu kalau dilihat dari 2020 awal itu memang udah banyak banget nggak sih di lingkungan Indonesia itu yang Kacau. yang kacau, entah itu bencana alam Ah, atau, ulah manusia sendiri hmm, yang mungkin, harus kita perbaiki sama-sama ke hmm. depannya, iya nggak sih? Ya bahkan nggak cuma Indonesia tapi ini udah kayak seluruh dunia yang kayak bilang Mhm, bahwa 2020 aku mau kayak di reinstall dong 2020 mhm, kayaknya bawa virus banyak banget gitu bawa racun banyak banget udah dari yang kemarin ada ya kita sekarang masih virus corona terus habis mhm, itu ada kejadian-kejadian lain kayak bom mhm, di Beirut kayak kemarin ya, letusan-letusan di Beirut gitu yang nggak yang sampai sekarang aku juga nggak tahu sih banyak yang bilang itu dari A dari B gitu-gitu mhm, terus ada gerakan yang kemarin kulit hitam di Amerika yang mhm, George Floyd itu terbunuh banyak lah pokoknya ya di Indonesia juga iya, ada kita menolak ya nggak tahu deh teman-teman gimana nih pendapatnya soal omnibus law terus ya banyak lah pokoknya mhm. gimana caranya tadi apa intinya Intinya ya kita harus harus menjaga lingkungannya menjaga ya lingkungan ke depannya kita harus gimana, aware kita jangan mhm, jangan apatis soal mhm, masalah-masalah itu apalagi kemarin banjir bandang yang pas di ini mana sih? di ini aku juga galang dana di situ Masamba Oh, Mas Samba, Sulawesi Selatan. mhm. Itu juga mungkin, sebagian sebagian itu teguran atau, apa dari Allah, tapi juga sebagian kan itu Iya, pasti ulah ulah manusia. manusia, Aku tuh mhm, baca di Al-Quran juga. Aku tuh pernah, aku lupa ayat apa mhm, ya, lupa. Cuma aku ingat banget bahwa kalau semua kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu dikarenakan ulahmu sendiri gitu. mhm, Itu bener-bener diksinya di Al-Quran kayak gitu terus aku kayak mhm, langsung oh gitu. Jadi kalau ada keburukan yang menimpa kita ya emang kita harus introspeksi mhm, kita ngelakuin apa sih kalau di bumi kita ini ada kebakaran hutan, ada banjir. Itu sebenarnya kita manusianya sendiri ngelakuin apa sih? mhm. Dan kita harus apa sih biar itu tuh Hmm, enggak jadi sesuatu yang terus-menerus. hmm. Kan, juga kasihan kalau misalnya banjir bandang tiba-tiba, apa namanya, baru enak-enak sama keluarganya, kumpul sama Hmm, anak-anaknya, banjir kayak gitu kan juga sedih. banget. Jadi, tahu nggak sih Mbak Afi tentang, komunitas atau IPM punya apa sih tentang IPM Oh punya yang apa mendukung ini heeh, yang yang untuk mendukung untuk lingkungan mm-mm, lingkungan supaya kita tuh bisa tahu, "Oh ini tuh yang bener tuh kayak gini." Kan juga mm. kalau misalnya kita, ngelakuin apa-apa juga harus ada ilmunya kan. Ya Nah itu, Mbak Afi tahu nggak nih apa komunitas atau apa yang dipunyai usaha apa IPM? sih Mhm, IPM udah ngelakuin apa sih untuk IPM udah ngelakuin mendukung apa ini? sih? Hmm. Mhm, Sebenarnya IPM tuh punya komunitas namanya mhm, Student Art Generation. Teman-teman mhm, bisa cek Instagramnya Student Art Generation. Itu pelajar-pelajar IPM di seluruh Indonesia kalau nggak salah. eh, itu akunnya mengedukasi kita soal peduli lingkungan. mhm. Terus Student Art Generation itu juga kemarin ngupload postingan bahwa ternyata ada sebuah pimpinan ranting IPM di daerah Lamongan itu yang punya komunitas menanam. Jadi karena Oh, mereka tuh bilangnya gini, gabut di kala mhm, pandemi. Terus mereka tuh kayak ngelihat suatu masalah bahwa sekarang bahan makanan tuh pada naik. mhm, Bahan makanan pada naik, orang-orang di PHK kasihan, terus mhm, mereka gabut di rumah. Akhirnya mereka mhm, bikin komunitas menanam nih. Mereka menanam sayuran namanya komunitas V-Green. mhm, Diambil dari kata vegetable green, mhm. sayuran hijau dan mereka nanam itu dan ternyata hasilnya itu untuk kegiatan Mereka IPM sendiri. ya, Oh, hasilnya untuk kegiatan IPM mhm,
dan untuk dimakan sendiri gitu. Jadi wah keren banget ini kegiatan produktif di kala pandemi yang juga peduli lingkungan gitu, peduli lingkungan, peduli masyarakat, menanam sayuran hijau. Ya apa namanya, mungkin kemarin pandemi ini mungkin di rumah itu mikir gimana ya biar apa kan di pandemi ini ada sisi positif dan negatifnya. Negatifnya ya kita itu tadi kayak kita kena PHK, ada yang kena PHK, terus ada yang susah buat nyari nafkah atau apa, terus di rumah mungkin ada. Nah sisi positifnya pas di rumah itu mungkin dia ada ide, terus ya tadi kayak Mbak Afi bilang munculin komunitas menanam itu tuh baik sih sebenarnya, dan ya baik memang. Memang baik dan memang harus ditiru. Mungkin teman-teman juga gabut kan di rumah, ayo kita bikin komunitas apa gitu kan, kita sukanya apa. Nah tapi sebenarnya kalau bisa ngomongin yang tadi, banyak banget nih masalah-masalah di Indonesia, masalah-masalah internasional tentang misalnya perubahan iklim, terus kebakaran hutan, banjir bandang, terus ada undang-undang yang Gunung sebenarnya Merapi ini. Terus Krakatau kemarin kan sempat waspada kan. ya tapi kalau gunung tuh kayak Ya, emang bukan ulah bencana kita sih. lah sih. Terus kalau ini ada peraturan-peraturan pemerintah, undang-undang yang nggak pro sama rakyat, banyak. Kita tuh sebenarnya sebagai pelajar nih, aku cuma mau ngingetin ke teman-teman jangan menjadi seseorang yang apatis. Kita harus walaupun sebenarnya aku sendiri karena misal kadang tuh karena terlalu banyak informasi yang negatif gitu kan ya, yang kita temuin kayak pemerintah mau ngesahin undang-undang Omnibus Law nih yang menurut banyak kajian tuh nggak yang menentang hak asasi manusia lah, pokoknya nggak baik lah untuk rakyatnya. Terus Komnas HAM sendiri juga udah menolak, Muhammadiyah juga, NU juga banyak banget yang menolak. Pokoknya digagalkan gitu, Omnibus Law-nya harus digagalkan. Cuma pemerintah tetap bahas terus si Omnibus Law ini. Dan aku tuh kayak sebenarnya misal lihat pemerintah RU Cilaka lah, RU Omnibus Law dan lain-lain, aku tuh ngerasa aduh capek gitu loh kayak ngurusin itu. Terus teman-teman karena itu aku bakal nggak ada habisnya. Nah, dan apa yang harus aku lakuin sebagai aku cuma seorang aku gitu. Maksudnya apa? Aku nggak punya Sebagai daya gitu kan. Ya nggak berperan penting dalam pemerintah kan. Dan tapi teman-temanku juga yang banyak kan teman-temanku kemarin dari UGM yang ini ikutan Kejayaan Memanggil yang gagalkan Omnibus Law, dan sumpah kasihan banget. Kenapa? Sampai itu tuh kayak bentrok gitu loh, bentrok sama petugasnya. Terus habis itu sampai malam ada yang kena peluru katanya, terus dan lain-lain. Dan temanku malam-malam tuh ngechat aku kayak gini, V nyesel nggak ikutan? Terus aku dengan pedenya jawab enggak lah, nggak nyesel. Terus aku kenapa gitu, ya kali aku di sana nanti aku gimana gitu kan. Terus Allah aku nyesel, aku sedih banget gitu kan, dia bilang kayak gitu. Aku sedih banget, aku kayak ngerasa teman-teman yang di sana berjuang, terus aku di sini ngapa-ngapain. Terus aku bilang berdoa gitu. Maksudnya aku juga mikirin nggak cuma aku gitu loh, karena aku mikirin ya orang tua aku nggak bolehin dan lain-lain. Ya yang harus dilakuin apa nih kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ya mendukung tadi. Aku nggak ikutan Kejayaan Memanggil bukan berarti aku diam aja di rumah ya. Terus aku menyebarkan informasi tentang Omnibus Law itu sebenarnya harus digagalkan gitu. Jadi at least kita ngasih standing point kita gitu ke publik. Kita tuh dukung atau enggak. Jangan apatis yang nggak tahu apa-apa. Kita tuh sebenarnya dukung atau enggak. Nah dukungnya tuh nggak harus dengan cara bener-bener terjun ke lapangan juga. Kita juga bisa berdoa. Kalau setiap sholat didoain Indonesianya biar nggak rusak gitu kan ya. Jangan remehin. Soalnya berusaha tanpa doa kan juga hasilnya juga sia-sia. Jangan remehin kekuatan doa sih sebenarnya. Terus perbuatan sekecil apapun tuh sebenarnya pengaruh loh. Kayak kalau bahas bumi nih, IPM udah punya Student Earth Generation yang ngasih tahu informasi edukatif soal bumi, soal menjaga lingkungan, soal misal mengurangi plastik, mengurangi energi yang kita gunakan. Terus dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari kan pasti nggak gampang ya, pasti susah. Terus pasti ada pemikiran yang emang kalau misalnya aku lakuin ini akan berdampak po. Kayak misal
banyak orang yang bilang, alah emang menggunakan maksudnya mengurangi sedotan yang plastik itu terus diganti kayak stainless steel atau yang lainnya atau yang bambu gitu, apakah benar-benar akan mengurangi? Apakah ini akan berdampak gitu untuk banyak? Ya kalau dipikir kayak gitu sebenarnya kalau di logika, kalau misalnya setiap orang menggunakan itu ya pasti akan berkurang, tapi Setiap kan orang punya prinsip, ya aku harus ganti ya stainless akan mulai dari berkurang. sekarang. Akan berkurang. Cuma dia mikirnya kayak ya ini cuma sebagian kecil yang lakuin dan pabriknya tuh masih ada di luar sana, terus kayak orang-orang di sana tuh juga masih pakai. Nah tapi kalau setiap orang mikir kayak gitu terus juga ada yang jalan. Emang kayak gitu sih, karena kita seharusnya emang dari mulut ke mulut kayak ayolah kita pakai stainless aja sekarang daripada pakai sedotan. Kan kalau misalnya sedotan kan pasti nggak bisa didaur ulang tuh. Nah itu tuh seharusnya apa namanya, itu misal aku ke Avi, Vi kita pakai ini yuk. Nah Avi ke Terus orang lain kayak males gitu, misal aku jawab kayak gini, kamu jawab apa? Misal males kan ya masa kalau misalnya kita berdua yang lakuin emang bakalan ngasih dampak gitu ke lingkungan. Terus kamu bakal jawab apa? Kan kalau misalnya kita melakukan apapun sekecil itu kan itu tuh sama aja mengurangi. Nah itu tuh mengurangi sesuatu yang kita kan juga pasti kalau misalnya minum atau apa kan pasti setiap tempat pakai sedotan kan, nggak mungkin enggak kan. Seharusnya nah itu tuh berdampak ke situ ya, mungkin enggak langsung berdampak besar ya, tapi kayak ya udahlah kita mulai dari hal yang kecil, kita menghargai dari hal yang kecil aja. Nah tapi di situ yang susahnya di situ sebenarnya sih, dan nggak bisa ditoleran karena orang Indonesia itu mudah goyah ketika dia kumpul bareng temen, kamu kok pakai itu sih, pakai sedotan aja, ribet banget pakai itu, harus cuci ini pakai sedotan, ya udah tinggal buang gitu. Nah itu tuh sebenarnya di Indonesia tuh masih itu tuh krisis yang kayak gitu. Ini tuh budaya yang tadi ribet banget pakai itu kan, pakai ini tinggal buang gitu kan. Itu tuh sebenarnya kayak udah membudaya di orang-orang tua kita juga gitu loh. Dari dulu kayak misalnya kayak setiap ada acara-acara apa tuh lebih milih untuk langsung yang dibuang gitu loh. Aku kayak ngerasa di keluargaku sendiri kayak orang generasi tua gitu kayak selalu lebih suka pakai yang langsung buang, lebih ribet, nggak usah nyuci piring, nggak usah apa gitu kan. Padahal itu ya dibuang, tapi kan itu nggak bisa didaur ulang oleh tanah. Dan kalau mau dibuang yang harus yang bisa didaur ulang gitu. Ya kalau misalnya nggak dari generasi kita, dari siapa lagi? Ya mungkin kalau misalnya orang tua kita nggak bisa mengubah prinsip mereka, atau bahkan kita nggak bisa karena mereka udah mempunyai pendirian masing-masing dan susah gitu. Tapi jadi at least kita nggak apa-apa kan untuk selalu mengedukasi mereka dan kayak memberi contoh kecil gitu. Nggak apa-apa. Tapi ya mungkin kalau misalnya agak susah ya sudah diterima saja ya, dari kita aja sebenarnya. Tapi tuh orang Indonesia tuh kebanyakan kayak musiman, ya nggak sih? Kayak yang dulu sebenarnya kayak cuma ngikutin tren. Ini ngetren, ini keren banget nih kalau pakai ini, aku jadi kayak orang pakai bambu keren gitu. Iya nggak sih pakai bambu itu gitu. Jadi kayak ya berarti kita harus sadar diri sih. Tapi berarti kita harus membuat ini selalu ngetren agar mereka ngerasa kalau pakai ini tuh emang keren gitu. Emang pakai ini tuh emang yang bener, emang pakai ini tuh yang keren. Kalau misalnya bisa sih, aku tuh mikir kalau misalnya kayak selebgram atau artis-artis yang mulai mencontohkan kayak gitu tuh mungkin bisa aja itu jadi kayak tren, dan kan orang-orang tuh kayak itu tuh pakai misalnya nih Rahel V-nya ya, kita Rahel V-nya nih pakai ini nih, dia keren tuh kayak gini, terus kita kan otomatis kita punya pikiran kayak gitu, kita ngelakuin dengan sendirinya, kita mau mencontoh dia. Nah mungkin solusinya itu kali ya, biar itu tuh selalu ngetren. Bisa Jalan solusinya buat ya nggak cuma sedotan juga sih, kayak banyak lah pokoknya bawa tumbler, mengurangi minuman kemasan, terus gerakan menanam sendiri gitu biar nggak impor pangan. Soalnya tuh emang kalau misalnya plastik itu udah nggak bisa, kalau misalnya dia udah dibuang ya udah dia bakal soalnya ketumpuk. Banyak apalagi plastik sachetan itu ternyata tuh nggak bisa didaur ulang gitu. Dan itu ngeri kalau misalnya besok anak cucu kita anak cucu kita udah gede terus
loh kok tinggal sisa-sisa ini, kan jadi kasihan. Dan sebenarnya tahu nggak sih teman-teman kalau sebenarnya plastik ini sejarahnya adalah ingin membantu untuk melestarikan lingkungan ternyata. Sebenarnya awal dibentuknya plastik, ditemukannya plastik oleh ilmuwan tuh karena waktu itu di barat sana, aku nggak tahu sih negara mana, pokoknya di negara-negara Eropa gitu ya, yang barat, yang peradabannya udah maju. Ini plastik, ilmuwan menemukan plastik karena dia tuh materialnya sangat mudah untuk dibentuk, sangat murah, gampang dibentuk. Terus menggantikan, sebenarnya waktu itu tuh untuk menggantikan pemakaian kantong kertas yang melebihi batas gitu loh. Nah kalau di barat kan dulu kalau belanja, kalian kalau nonton film-film gitu pasti kayak ada kantong kertas coklat yang Terus gede gitu ya. apa peluk kayak gini kan. Nah itu tuh dulu tuh itu juga sekali pakai gitu loh. Itu sekali pakai dan itu akan menyebabkan banyak pohon berkurang yang diambil buat kertas. Nah ilmuwan itu sebenarnya menciptakan plastik untuk digunakan nggak sekali pakai, tapi akhirnya sampai saat ini si plastik ini malah digunakannya sebagai sekali pakai. Nah tapi si plastik ini, karena ada plastik ini, mendukung pertumbuhan industri di barat, kayak industri-industri makanan dan minuman dan semuanya lah, semua produk itu jadi lebih berkembang karena ada plastik dan bisa mengirimkan sampai ke luar negara, sampai ke Indonesia juga. Sampai Indonesia mengenal adanya plastik itu gara-gara ngirim. Ya ada banyak barang yang dikirim ke Indonesia. Kan dulu kalau pakai kaca kan susah ya untuk pengirimannya. Nah, gitu. Pokoknya banyak pro kontranya plastik ini sebenarnya. Iya sih. Nah, ya kalau dilihat-lihat juga kalau misalnya kita pakai kertas juga kita mengurangi kan. Kita jadi penggundulan hutan banyak. Dan sebenarnya juga sekarang udah banyak sih gara-gara kita juga untuk dibutuhin di bangunan itu kan juga pakai kayu kan, kayu jati, terus kayu itu, jadi kayak ya serba salah di dunia. Kayak kita mau ngelakuin ini tapi nanti kalau misalnya salah gimana, kita mau ngelakuin itu tapi kalau misalnya salah juga gimana ya namanya juga manusia ya. Apalagi pertambahan populasi yang terus bertambah. Jadi kita bukan kayak mau untuk bener-bener nggak merusak, tapi kayak ya mengurangi lah dan aware terhadap apa sih, kayak kalau misalnya pakai kayu ini tuh, misalkan kayu kan ada yang tumbuhnya cepet, ada yang lama. Nah jangan pakai yang kayak tumbuhnya lama gitu, yang langka gitu, yang tumbuhnya cepet biar bisa regenerasi gitu loh, nggak langka, nggak jadi mengurangi. Karena juga kalau di sekarang ini kan juga itu mau nggak mau tetap dibutuhkan kan. Apalagi sekarang banyak penduduk dan banyak banget yang pakai punya rumah baru, ini baru, dan itu tuh pasti kursi atau apa itu tuh pasti tuh dibutuhkan. Tapi harus tahu dengan benar. Oh ya tadi yang dibilang Mbak Afi benar, kayak kita harus cari pohon yang tumbuhnya cepet, jangan yang lama, karena itu juga bakal menghambat, dan itu nanti yang kena dampak kita lagi, yaitu banjir tadi atau kebakaran hutan itu kan bisa. Jadi kayak ya kita harus menjaga juga, kita memakai tapi kita juga harus menjaga. Dan kalau misalnya kita habis nebang hutan ya udah reboisasi. Itu kan kayaknya SD nggak sih? Ya itu kayak udah harus, kayak kita tuh harus benar-benar ngikutin AMDAL. Nah berarti kita tuh harus mendukung tegaknya peraturan bahwa emang semua industri dan perusahaan tuh harus menegakkan AMDAL gitu loh. Pokoknya aku kayak cuma mengencourage teman-teman ya buat selalu haus akan ilmu pengetahuan gitu, biar gak kopong-kopong banget, biar gak tahu apa sih gitu, kayak gak tahu apapun tentang dunia ini tuh kayak gimana. Balik lagi yang tadi, karena kayak semuanya tuh sebenarnya semuanya punya punya kontra kalau misalnya berlebihan. Makanya kayak ada konsep yang lagi ngetren nih sekarang tuh minimalism. Apa tuh? Konsep minimalism. Jadi minimalis dalam berkehidupan gitu, dalam nggak konsumtif. Ya cukup gitu kan. Jadi kalau misalnya udah punya satu ya udah gitu. Kalau misalnya mau beli satu lagi, satunya harus dikeluarin, entah itu disumbangin atau dijual lagi. Jadi nggak berlebih-lebihan. Soalnya mau apapun materialnya, mau kertas, mau plastik, kalau misalnya itu digunakannya sekali pakai, maka akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Kemarin juga waktu kita udah berusaha
nggak pakai plastik ya, waktu Idul Adha kemarin banyak yang pakai besek gitu. Pakai besek. Nah tapi kalau misalnya si besek itu akhirnya dipakainya Sekali pakai dan dibuang langsung, ya udah percuma, iya kan. tapi at least dia bisa kayak dengan cepat diurai gitulah ya, nggak kayak daripada kayak plastik. Ya mungkin kita harus jadi di hari kemerdekaan ini kita harus sama-sama semuanya, pokoknya dari yang kecil sampai yang tua bergotong royong buat Indonesia yang lebih maju, yang lebih dimulai dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil, misal kita ya ini bagus loh yang kemarin kan masa pandemi tuh ya. Nah itu tuh sebagian tetanggaku, bahkan orang-orang pun artis-artis kayak Ayudhya, aku kan sering ya ngikutin. Itu tuh kayak jadi petani dadaan, kayak yang berkebun gitu ya. Berkebun terus menanam, itu baik. Dan itu tuh ya ayo kita kalau misalnya mulai dari hal-hal kecil itu aja di rumah, misal kayak kita nanam bayam atau nanam biar mengurangi tanaman impor juga. Kalau misalnya emang nggak suka menanam juga kita beli hasil dari petani lokal gitu. Sekarang tuh udah banyak hasil dari petani lokal yang jual, jadi ya kita harus dukung petani lokal. Iya bener banget pokoknya. Jadi dan di Islam kan bentar kan di Islam kan juga maksudnya itu tadi semua yang kita bahas ini tadi bukan hanya untuk benar-benar memajukan Indonesia, tapi ini benar-benar konsep yang harusnya seorang diri muslim dan muslimah tuh punya konsep yang aware gitu sama lingkungannya, nggak sih? Sama iya benar sih sama lingkungannya. Aduh, jadi kita harus peduli sama apapun yang udah Allah berikan gitu kan, yang dijaga, dirawat. Mulai dari lingkungan sekitar dulu. Ya. Mulai dari hal kecil, kita di rumah gimana, terus baru ke orang lain. Kalau misalnya kita di rumah nih, ada misalnya tadi nanam atau apa, terus di luar kita punya komunitas, itu ya boleh, dan itu baik banget. Soalnya kayak kita juga menjaga Indonesia dan menjaga orang-orang yang kita sayangi. Iya betul banget. Dan pasti Allah akan melihat perbuatan sekecil apapun tuh dapat pahala. Jadi jangan jangan underestimate bahwa ngapain sih pakai ini kan nanti nggak berdampak, apakah berdampak. Ya udah nggak usah mikirin apakah berdampak apa enggak ya. Kita berusaha effort kecil dan percaya pada Allah. Ya udah gitu. Ya udah hasilnya nanti. Iya. Kita kan yang hasilnya diserahkan ke Allah gitu ya kan. Sama kayak ketika kita ujian. Dan hidup di dunia ini kan emang sebuah ujian emang ya. Kayaknya ada terus kalau misalnya kita hidup ya nanti nggak selesai ya udah. Pokoknya intinya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Jadi tadi sekian banyak itu tadi menurut Mbak Afi kita harus ngapain sih ke depannya dan apa solusinya biar kita tuh sama-sama saling merangkul dalam hal yang kecil sampai ke gede. Jadi kita sebagai generasi muda yang benar-benar akan menggantikan generasi-generasi yang sekarang memimpin gitu, pasti kita nggak mau kan mengulangi hal yang sama. Jadi ayo kita manfaatkan, diisi waktunya dengan masih vibe kemerdekaan ini untuk selalu haus akan ilmu pengetahuan, belajar dari manapun itu. Jangan males, jangan selalu cuma hiburan-hiburan doang. Kasih ya wawasan lah. Kita tuh hidup tuh harus tahu gitu loh lingkungan kita tuh kayak gimana, dan jangan jadi orang yang apatis gitu aja sih. Kalau udah kayak gitu ya harus udah tahu, kita pasti kalau ketika udah tahu udah berilmu, kita pasti ketika ngelakuin sesuatu yang salah tuh kita ngerasa bersalah gitu. Walaupun untuk ngelakuin secara long last, secara continue, secara istiqomah gitu ya bahasanya, itu pasti akan berat. Cuma karena kalau kita udah tahu tuh pasti akan ada ngerasaan bersalah gitu, dan kita harus saling ngingetin. Saling merangkul satu sama lain. Udah gitu aja deh. Udah gitu aja. Jadi kita bisa menyimpulkan ya tadi, kayaknya tadi juga sudah aku simpulin ya. Iya udah, pokoknya udah banyak kesimpulan, intinya kalian udah tahu kan ya. Ya pokoknya kita terus melakukan hal-hal yang positif, jangan mudah putus asa, jangan menyerah. Ayo kita bareng-bareng mencari
mencari apa? Mencari jati diri kita sendiri. Mencari jati diri kita sendiri. Mencari jati diri kita sendiri, mencari dan menjadi seorang warga negara yang baik, seorang muslim dan muslimah yang baik, dan tetap bersama Indonesia. Ya udahlah pokoknya gitulah, semakin ngelantur lagi udah panjang banget. Terima kasih teman-teman udah dengerin. Mohon maaf banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jelas, kan? Oke.